Bikin kolak pakai santan, jangan lupa dicampur pandan. Rasa curiga yang dibiarkan bisa merampas kebahagiaan. Mengapa curiga itu berbahaya dalam pernikahan dan bagaimana mengatasinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Apa itu rasa curiga dan mengapa itu berbahaya dalam pernikahan? Perasaan curiga dalam kehidupan pernikahan adalah rasa tidak percaya terhadap pasangan yang muncul dalam bentuk prasangka, dugaan negatif, atau ketakutan bahwa pasangan sedang menyembunyikan sesuatu, tidak setia, atau tidak jujur. Dan seringkali tanpa bukti yang jelas atau cukup. Dengan kata lain, curiga adalah ketika pikiran mendahului fakta, sehingga hal kecil dibesar-besarkan. Niat pasangan ditafsirkan secara negatif, akhirnya rasa aman dalam hubungan terganggu. Curiga tidak sama dengan waspada yang sehat. Waspada yang sehat itu dilandaskan pada fakta dan komunikasi terbuka, sementara curiga berlebihan itu berdasar pada ketakutan dan asumsi. Curiga berbahaya dalam pernikahan karena hal itu merusak fondasi utama hubungan, yaitu kepercayaan, rasa aman, dan kasih. Sekali curiga dibiarkan tumbuh, pernikahan perlahan menjadi tempat ketegangan, bukan perlindungan. Dampak negatifnya adalah yang pertama, mengikis kepercayaan. Pernikahan itu berdiri di atas kepercayaan, sementara curiga membuat pasangan selalu harus membuktikan diri dan kejujuran terasa tidak pernah cukup. Ingat, tanpa kepercayaan, kasih tidak bisa bertumbuh. Yang kedua, mengubah kasih menjadi pengawasan. Curiga mendorong interogasi, pemeriksaan, dan kontrol berlebihan. Pasangan tidak lagi merasa dicintai, tetapi diawasi. Yang ketiga, memicu konflik yang berulang. Curiga melahirkan tuduhan, sikap defensif, dan hasilnya pertengkaran yang tidak pernah selesai. Masalah kecil cepat membesar karena prasangka. Yang keempat, melukai harga diri pasangan. Terus dicurigai membuat pasangan merasa tidak dipercaya, tidak dihargai, dan selalu salah. Hal ini menimbulkan luka yang lama-kelamaan berubah menjadi kejauhan emosional. Yang kelima, menutup komunikasi yang sehat. Pasangan yang dicurigai menjadi tertutup, takut bicara jujur, serta memilih diam agar tidak disalahkan. Ironisnya, ini justru memperkuat kecurigaan. Yang keenam, menciptakan ketakutan bukan rasa aman. Pernikahan seharusnya adalah tempat yang aman. Curiga menjadikannya penuh kecemasan, ketegangan, dan kelelahan emosional. Yang ketujuh, curiga bisa menjadi nubuat yang menggenapi dirinya sendiri. Curiga terus-menerus dapat mendorong pasangan menjauh, mematikan keintiman, dan membuka celah bagi dosa dan godaan. Bila tidak disikapi dan diatasi, maka yang pertama, kepercayaan dalam pernikahan hancur total. Curiga yang dibiarkan mematikan rasa percaya dan membuat setiap penjelasan dianggap kebohongan. Dan tanpa kepercayaan, pernikahan kehilangan fondasi. Yang kedua, pernikahan berubah menjadi relasi toksik. Hubungan diwarnai dengan tuduhan, kontrol, dan ketegangan yang terus-menerus. Akibatnya pasangan hidup dalam ketakutan, bukan kasih. Yang ketiga, keintiman emosional dan fisik mati. Curiga membuat pasangan menarik diri, menutup hati, dan kehilangan kehangatan. Pernikahan jadi dingin dan hampa. Yang keempat, konflik kronis dan melelahkan. Karena curiga, pertengkaran berulang dengan pola yang sama dan tidak pernah benar-benar selesai. Hal ini menguras emosi dan energi keluarga. Yang kelima, luka batin mendalam dan berkepanjangan. Pasangan yang terus dicurigai merasa tidak berharga, hidup dalam rasa bersalah palsu, serta membawa luka hingga bertahun-tahun. Yang keenam, kekerasan emosional bahkan fisik. Curiga ekstrim bisa berkembang menjadi pengawasan berlebihan, intimidasi kata-kata yang melukai, bahkan kekerasan fisik. Ini tahap yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, pengaruh buruk bagi anak-anak. Anak-anak akan hidup dalam suasana tegang. Mereka kemudian meniru pola tidak sehat serta mengalami kecemasan dan trauma. Rumah kehilangan fungsi sebagai tempat aman. Yang kedelapan, curiga yang tidak diatasi bisa berujung pada keputusan ekstrim seperti perselingkuhan atau perceraian. Ironisnya, curiga menciptakan jarak yang membuat pasangan jauh dan kejauhan ini membuka celah dosa sehingga pernikahan bisa runtuh. Yang kesembilan, penyesalan yang sulit diperbaiki.
Banyak pasangan baru sadar setelah hubungan rusak parah, setelah anak-anak terluka, dan setelah kepercayaan tak bisa dipulihkan sepenuhnya. Berikut ini adalah tanda-tanda adanya curiga dalam pernikahan. Yang pertama, mudah berprasangka negatif. Hal kecil langsung ditafsirkan buruk, pikiran sering dipenuhi skenario yang belum tentu benar dan sulit berpikir positif tentang pasangan. Yang kedua, sering menuduh atau menginterogasi. Banyak pertanyaan bernada curiga, nada bicara seperti menyelidiki, bukan berdialog, dan penjelasan pasangan selalu dianggap kurang jujur. Yang ketiga, keinginan mengontrol aktivitas pasangan. Ingin tahu detail berlebihan, kemana, dengan siapa, berapa lama. Marah bila pasangan tidak segera memberi kabar dan tidak nyaman bila pasangan punya ruang pribadi. Yang keempat, memeriksa handphone, media sosial, atau barang pribadi. Sering mengecek pesan, panggilan, atau akun tanpa izin, dan mencari-cari bukti kesalahan. Ini tanda kepercayaan sudah melemah. Yang kelima, sulit mempercayai kata-kata pasangan, penjelasan logis tetap diragukan, dan kejujuran terasa tidak pernah cukup. Yang keenam, cemburu berlebihan dan tidak rasional. Cemburu pada rekan kerja, teman, bahkan keluarga, dan mudah merasa terancam tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh, emosi mudah meledak atau dingin mendadak. Cepat marah karena hal sepele, mendadak diam, menjauh, atau bersikap dingin. Yang kedelapan, pasangan merasa diawasi, bukan dicintai, takut berbuat salah, merasa selalu disalahkan, dan kehilangan rasa aman. Yang kesembilan, komunikasi menjadi defensif, pasangan sering membela diri, percakapan berubah jadi debat, dan tidak ada kehangatan dalam dialog. Yang kesepuluh, hilangnya keintiman dan keterbukaan, jarang berbagi perasaan, menghindari waktu bersama, dan hubungan terasa kaku dan tegang. Jadi bagaimana seharusnya menyikapi dan mengatasi rasa curiga dalam pernikahan? Pertama, akui rasa curiga dengan jujur. Jangan menyangkal atau memendam. Akui pada diri sendiri terlebih dahulu, karena perasaan adalah signal, bukan kebenaran mutlak. Yang kedua, berusaha bedakan fakta dan asumsi. Tanyakan pada diri sendiri apa buktinya. Apa hanya dugaan atau ketakutan? Latih diri untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum berdialog. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa perasaan, bukan tuduhan. Ini membuka pintu komunikasi, bukan pertengkaran. Yang keempat, bangun komunikasi yang terbuka dan konsisten. Jadwalkan waktu bicara tanpa gangguan, dengarkan tanpa menyela, dan beri ruang pasangan untuk menjelaskan. Kejujuran yang rutin menumbuhkan kepercayaan. Yang kelima, perkuat kepercayaan lewat tindakan nyata. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi, keterbukaan yang sehat, dan selalu berusaha menepati janji kepada pasangan. Bukan dengan pengawasan, tetapi dengan kesetiaan sehari-hari. Yang keenam, kelola rasa tidak aman dalam diri. Tanyakan apakah curiga ini dipicu luka lama, atau apakah ini karena takut ditinggalkan. Penyembuhan pribadi sering diperlukan agar relasi menjadi sehat. Yang ketujuh, tetapkan batas yang sehat. Hormati privasi pasangan, sepakati hal-hal yang perlu keterbukaan, dan hindari memata-matai atau mengontrol. Batasan yang sehat itu aman tanpa mengekang. Yang kedelapan, bangun kembali keintiman emosional. Luangkan waktu berkualitas. Perbanyak sikap cinta dan perhatian serta doakan pasangan. Ingat, kedekatan mengusir kecurigaan. Yang kesembilan, cari bantuan bila curiga sudah berlebihan, seperti konselor pernikahan, pendeta, atau orang yang dipercaya dan punya kemampuan serta pengalaman. Mencari bantuan adalah tanda keberanian, bukan kegagalan. Alkitab mengatakan dari penjabaran kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. Curiga dapat disimpulkan bukanlah kasih. Bila ada curiga, Kolose 3 ayat 15 memberikan nasihat. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sebab curiga menggantikan damai dengan kecemasan, ketegangan, serta ketakutan. Sebagai kesimpulan, perasaan curiga dalam pernikahan adalah tanda bahwa kepercayaan dan rasa aman sedang terganggu. Ia bukan solusi, melainkan alarm yang mengajak pasangan untuk membangun kembali kejujuran, komunikasi, dan kepercayaan. Curiga bukan tanda cinta, melainkan tanda ketakutan dan ketidakamanan. Dalam pernikahan, curiga mengganti kepercayaan dengan prasangka dan kasih dengan kontrol. Pernikahan yang sehat dibangun bukan oleh kecurigaan, tetapi oleh kejujuran, komunikasi, dan kasih yang memilih percaya. Rasa curiga tidak disembuhkan dengan kontrol, interogasi, atau pembuktian paksa, tetapi dengan kejujuran, komunikasi,
kepercayaan, dan kasih yang bertumbuh. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dan minta hikmat serta kuasa-Nya untuk bisa mengendalikan dan mengatasi curiga. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati, dan salam Kapas.